커서성을 쓰다가 상대가 워낙 밀고 오는 것이 하이프레싱이 좋아서 우리가 5-3-2로 Gusto acompañarlos en los festejos de cara al que será. Ya begini, kalau kaitan dengan Timur, sebenarnya saya berbicara dengan Timur itu karena saya ada ketertarikan dari Berita utama sepak bola hari ini. Head of Scouting PSSI sepakat timnas Indonesia butuh pelatih seperti Shin Tae-yong. Vietnam ejek Indra Safri yang membutuhkan pemain naturalisasi. Janji sebelum FIFA Series 2026, Erick Thohir tegaskan tak mau buru-buru cari pelatih. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Head of Scouting PSSI sepakat timnas Indonesia butuh pelatih seperti Shin Tae-yong. Kepala pemandu bakat PSSI, Simon Tahamata, kembali menjadi pusat perhatian setelah ia memberikan pandangannya yang sangat jujur dan tajam mengenai kondisi para pemain sepak bola Indonesia, sebuah pandangan yang lahir dari pengalaman panjangnya sebagai mantan pemain timnas Belanda serta jebolan Ajax Amsterdam, di mana standar permainan, kedisiplinan, dan mentalitas merupakan fondasi utama yang wajib dimiliki setiap pesepak bola. Dalam pernyataannya yang dimuat melalui laman resmi PSSI, Simon menegaskan bahwa para pemain Indonesia sesungguhnya memiliki modal teknis yang luar biasa, mereka cepat, kreatif, dan secara bakat tidak kalah dari pemain di negara manapun. Namun di balik potensi besar tersebut terselip dua kelemahan yang menurutnya paling mengganggu, yaitu disiplin dan mental bertanding. Dua hal yang sering terlihat mencolok setiap kali para pemain berada dalam tekanan, menghadapi momentum kritis, atau mengalami situasi yang menuntut fokus tinggi. Menurut Simon, bakat tanpa karakter adalah sesuatu yang rapuh, mudah hilang, dan tidak mampu bertahan dalam kerasnya kompetisi profesional, sehingga aspek mentalitas tidak boleh lagi diabaikan. Pernyataan Simon ini secara tidak langsung seperti gema yang kembali mengingatkan publik terhadap komentar serupa yang pernah berkali-kali diungkapkan oleh Shin Tae-yong pada masa awal ia menangani timnas Indonesia di berbagai level, di mana pelatih asal Korea Selatan tersebut selalu menggarisbawahi bahwa persoalan utama para pemain Indonesia bukan hanya teknik, melainkan mental bertanding yang lemah dan kedisiplinan yang belum menyatu dalam diri mereka sebagai seorang profesional. Hal ini terlihat dari bagaimana Shin Tae-yong menekankan latihan fisik ekstrem, program persiapan sistematis, hingga aturan ketat baik di dalam maupun luar lapangan, serta tidak segan mencoret pemain yang dianggapnya tidak mematuhi kedisiplinan, meski mereka memiliki nama besar. Keberhasilan Shin membentuk karakter timnas Indonesia menjelma menjadi bukti konkret bagaimana dua kelemahan dasar tersebut dapat diperbaiki melalui pendekatan tegas, ketat, dan berorientasi pada pembentukan mental juang. Karena selama masa kepelatihannya, timnas Indonesia berubah dari tim yang sering ragu dalam bertanding menjadi tim yang berani menantang siapapun, memiliki kepercayaan diri tinggi, serta menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek mentalitas. Oleh sebab itu, komentar Simon Tahamata kini seharusnya menjadi peringatan penting bagi PSSI yang tengah disibukkan dengan proses pencarian pelatih baru untuk timnas Indonesia setelah berakhirnya era Patrick Kluivert, sebab jika kelemahan terbesar para pemain adalah disiplin dan mental, maka pelatih yang dibutuhkan adalah pelatih yang memiliki karakter kuat, tegas, dan berprinsip sama seperti Shin Tae-yong, pelatih yang tidak hanya mampu meracik taktik, tetapi juga membentuk kepribadian, membangun keberanian, menghapus mental inferior, serta mempertegas standar profesionalitas bagi seluruh pemain. Simon, yang kini terjun langsung melakukan pencarian bakat di seluruh penjuru, bahkan menyebut bahwa dirinya sedang mencari pemain yang bukan hanya berbakat secara teknis, tetapi juga yang memiliki karakter kuat, nyali tinggi dalam duel, tidak takut gagal, dan mau bekerja keras tanpa alasan. Sebuah ciri pemain yang sangat dibutuhkan untuk mengangkat prestasi timnas Indonesia di masa depan. Pandangannya ini secara tidak langsung memperkuat sinyal bahwa Indonesia memang membutuhkan pelatih yang tidak jauh berbeda dari Shin Tae-yong, baik dari sisi ketegasan, ketelitian, maupun cara membangun mental. Meskipun hingga saat ini PSSI belum memberikan konfirmasi resmi terkait kriteria final pelatih baru, komentar Simon Tahamata yang memiliki posisi strategis dan pengalaman internasional panjang memberi gambaran sangat jelas bahwa arah pembangunan sepak bola Indonesia masih membutuhkan figur pelatih keras, disiplin, dan berkarakter kuat, sosok yang mampu menjadi pondasi perkembangan tim nasional sekaligus memastikan bahwa potensi besar para pemain muda Indonesia tidak lagi terhambur sia-sia karena kurangnya mentalitas dan disiplin, melainkan berkembang menjadi kekuatan nyata yang mampu membuat timnas Indonesia lebih stabil, kompetitif, dan punya identitas kuat di kancah internasional. Vietnam ejek Indra Safri yang membutuhkan pemain naturalisasi.
Media Vietnam kembali memancing panas suasana ketika mereka mulai menyoroti kekuatan timnas U22 Indonesia asuhan Indras Jafri jelang gelaran SEA Games 2025. Sebuah perhatian yang tidak lagi terdengar asing mengingat rivalitas kedua negara yang selalu memanas setiap kali turnamen besar akan berlangsung, terlebih ketika Indonesia berada dalam performa yang sedang menanjak di level kelompok umur. Dalam ulasannya, media Vietnam secara gamblang menyebut bahwa Indonesia adalah musuh utama mereka, tim yang harus mereka waspadai dengan serius, karena dianggap memiliki komposisi pemain yang jauh lebih matang, lebih kuat, serta bertumpu pada para pemain naturalisasi yang kualitasnya sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Meski kritik bernada sinis kerap dilontarkan, mereka tetap mengakui satu hal penting bahwa kekuatan timnas Indonesia era Indra Safri dalam beberapa tahun terakhir selalu berkaitan dengan hadirnya para pemain keturunan yang memperkuat pondasi teknis tim, sehingga dalam pandangan mereka, keberadaan para pemain naturalisasi kembali menjadi titik vital bagi Indonesia untuk mengulang kejayaan di turnamen ini. Vietnam bahkan menulis bahwa seperti biasanya, Indra Safri akan kembali bertumpu pada deretan pemain naturalisasi yang dipanggil khusus untuk SEA Games, seolah ingin menekankan bahwa tanpa mereka Indonesia tidak akan sekuat itu. Sebuah sindiran yang tampak kasar namun justru menguatkan bahwa mereka sangat waspada terhadap komposisi Indonesia. PSSI sendiri memanggil sejumlah pemain naturalisasi keturunan yang sedang berkarier di luar negeri maupun yang telah lama bermain di kompetisi tanah air, sebut saja Dion Marks, Ivar Jenner, dan Mauro Zijelstra yang akan berada dalam satu skuad bersama Indras Jafri. Nama lain seperti Rafael Struijk dan Jens Raven yang sebelumnya selalu menjadi langganan tim kelompok umur kini juga tidak lagi berkutat dengan permasalahan izin klub. Sebuah keuntungan besar mengingat pada tahun-tahun sebelumnya kedua pemain ini pernah terhambat karena tidak dilepas oleh klub masing-masing. Vietnam melalui media Dantri bahkan menuliskan secara jelas bahwa titik kritis timnas U22 Indonesia berada pada kekuatan para pemain naturalisasi ini, yang menurut mereka menjadi penentu apakah Indonesia mampu mempertahankan gelar atau tidak. Namun yang menarik adalah kenyataan bahwa media Vietnam sebenarnya tahu persis bahwa kontribusi para pemain naturalisasi tersebut bukanlah sekadar tambahan biasa, melainkan bagian dari kesuksesan besar sepak bola muda Indonesia sejak tahun 2023. Mulai dari keberhasilan timnas U17 lolos ke Piala Dunia 2 kali berturut-turut, hingga pencapaian luar biasa timnas U23 yang berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23 dan nyaris lolos ke Olimpiade. Dengan kata lain, Vietnam sadar benar bahwa proses naturalisasi pemain keturunan telah menjadi aspek strategis yang tepat bagi Indonesia dalam membangun tim yang kompetitif, dan kini mereka kembali menghadapi hasil dari investasi jangka panjang tersebut. Mereka bahkan mengakui bahwa dari segi tekad, semangat juang, dan dorongan untuk mempertahankan medali emas, Indonesia berada di level yang sama dengan Vietnam, terutama setelah keberhasilan historis meraih medali emas pada tahun 2023 yang ingin dipertahankan dengan segala cara pada edisi kali ini. Turnamen SEA Games 2025 sendiri akan diselenggarakan mulai tanggal 3 hingga 18 Desember di 3 kota di Thailand sebagai tuan rumah, di mana timnas U22 Indonesia akan berada di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura yang menjadi satu-satunya grup berisi 4 tim. Sementara itu, Vietnam ditempatkan di grup B bersama Malaysia dan Singapura, sedangkan grup A diisi oleh Thailand sebagai tuan rumah bersama Kamboja dan Timor Leste. Komposisi yang menggambarkan perjalanan yang tidak akan mudah bagi semua tim. Dengan kondisi seperti ini, Vietnam tampaknya mulai merasa resah lebih awal, terlebih melihat bagaimana Indonesia datang ke SEA Games bukan hanya sebagai peserta tetapi sebagai juara bertahan yang membawa ambisi besar untuk kembali mengangkat medali emas. Pertanyaannya kini hanyalah apakah Indonesia mampu menjawab tekanan, menjaga konsistensi, dan mengulang catatan manis 2 tahun lalu, atau justru terjadi kejutan yang tidak terduga, sesuatu yang akan menjadi cerita panjang yang dinantikan publik sepak bola Asia Tenggara dalam beberapa bulan mendatang. Janji sebelum FIFA Series 2026, Erick Thohir tegaskan tak mau buru-buru cari pelatih. Ketika situasi pergantian pelatih di tubuh timnas Indonesia memasuki babak baru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru menentukan sosok pengganti Patrick Kluivert, sebab bagi Erick, memilih pelatih kepala bukan sekadar langkah administratif atau formalitas, melainkan keputusan strategis yang akan menentukan arah perkembangan skuad Garuda dalam jangka panjang. Ia memastikan bahwa pelatih baru timnas Indonesia akan hadir sebelum FIFA Matchday bulan Maret 2026 yang bertepatan dengan penyelenggaraan FIFA Series 2026. Sebuah agenda internasional yang semakin prestisius karena Indonesia termasuk salah satu tuan rumah, sehingga debut pelatih baru akan langsung disaksikan publik luas di ajang resmi FIFA tersebut.
Erik menekankan bahwa proses harus berjalan melalui tahapan lengkap, termasuk seleksi administratif, evaluasi profil, hingga wawancara mendalam, dan untuk itu ia memberi otoritas penuh kepada jajaran Exco PSSI untuk menjalankan proses seleksi dengan cermat, serta mempertimbangkan segala aspek teknis maupun non-teknis, sebelum memutuskan siapa yang pantas memimpin timnas Indonesia. Ia pun tidak ingin memberikan jawaban seputar asal negara calon pelatih baru, termasuk apakah pelatih tersebut kembali berasal dari Belanda seperti Patrick Kluivert, karena baginya hal tersebut bukan prioritas. Yang terpenting adalah kualitas, rekam jejak, serta visi jangka panjang yang selaras dengan proyek pengembangan timnas. Dalam perkembangan terakhir, PSSI telah menyebut bahwa ada 5 kandidat pelatih yang sedang diseleksi, meskipun nama-namanya masih dirahasiakan demi menjaga fokus serta menghindari spekulasi publik yang dapat mengganggu jalannya proses. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menegaskan bahwa federasi sudah belajar dari kasus Patrick Kluivert, terutama dalam hal kompatibilitas filosofi, kesesuaian strategi, serta kemampuan mengelola karakter pemain Indonesia yang memiliki dinamika tersendiri, sehingga rekam jejak menjadi pertimbangan inti dalam memilih pelatih anyar. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan, karena timnas Indonesia membutuhkan sosok yang tidak hanya berpengalaman di level kompetisi tinggi, tetapi juga mampu beradaptasi, memahami kultur sepak bola nasional, serta memiliki komitmen kuat untuk membangun tim dalam jangka panjang, bukan hanya mengejar hasil instan. FIFA Series sendiri pertama kali diluncurkan pada tahun 2024 dengan 5 negara tuan rumah, yakni Aljazair, Azerbaijan, Mesir, Arab Saudi, dan Sri Lanka. Namun seiring meningkatnya minat federasi serta pentingnya uji coba kompetitif antar negara, jumlah tuan rumah bertambah signifikan termasuk Indonesia yang mendapat kehormatan besar menjadi penyelenggara pada edisi 2026. Pada format turnamen tersebut, setiap negara tuan rumah akan diisi 4 tim nasional dan seluruh tim akan memainkan 2 pertandingan dengan sistem grup, di mana tim dengan koleksi poin tertinggi dinyatakan sebagai juara. Sehingga ajang ini memiliki karakter kompetitif yang kuat sekaligus fleksibel untuk memberikan pengalaman bertanding bagi banyak negara dari berbagai konfederasi. Erick Thohir mengumumkan secara resmi bahwa Indonesia menjadi tuan rumah pada hari Jumat tanggal 21 November 2025 dan menyebut bahwa kesempatan ini harus dimanfaatkan secara maksimal sebab timnas Indonesia akan berhadapan dengan lawan-lawan tangguh dari luar Asia yang tentu membawa kualitas, ritme, serta level permainan berbeda yang sangat diperlukan untuk menguji para pemain skuad Garuda. Erik menyebut bahwa bertemu lawan dari luar Asia secara rutin bukan hanya meningkatkan kualitas teknis, tetapi juga mematangkan mental bertanding. Karena terbiasa menghadapi ritme cepat, tekanan tinggi, serta gaya bermain yang variatif akan membuat para pemain tumbuh lebih cepat dan mampu menyesuaikan diri dengan standar sepak bola global. Ia menyebut bahwa jalan yang akan ditempuh timnas Indonesia adalah jalan terjal, namun sekaligus merupakan peluang besar untuk membangun tim yang tangguh, solid, dan siap bersaing di level dunia, sehingga pelatih baru harus memenuhi standar tinggi dan mampu membawa timnas memasuki era perkembangan yang lebih matang. Selain Indonesia, negara seperti Australia juga menjadi tuan rumah FIFA Series untuk pertama kalinya, dan hal ini menjadi kesempatan penting bagi pasukan negeri kanguru yang telah lolos ke Piala Dunia 2026, sebab mereka akan menjadikan turnamen ini sebagai ajang pemanasan sekaligus uji coba untuk mempertajam taktikal sebelum memasuki kompetisi terbesar di dunia tersebut. Australia yang berada di peringkat 36 dunia tentu akan membawa intensitas permainan yang tinggi dan menjadi lawan yang sangat menantang apabila ditempatkan satu grup dengan Indonesia. Selain itu ada Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan yang turut berpartisipasi, sehingga turnamen ini menjadi semakin variatif dan penuh potensi kejutan. Dengan semua dinamika tersebut, keputusan menentukan pelatih timnas Indonesia menjadi sangat krusial karena pelatih barulah yang akan memimpin tim memasuki salah satu ajang internasional paling penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Prosesnya harus hati-hati, matang, dan tanpa tekanan waktu yang berlebihan karena kualitas akhir jauh lebih penting daripada kecepatan memilih. Dan publik Indonesia kini menunggu sosok pemimpin baru yang mampu membawa skuad Garuda memasuki babak sejarah berikutnya dengan penuh ambisi, determinasi, serta visi yang jelas. Kalah saing dan makin terpinggirkan, Miliano Jonathans dilirik klub Liga 1.
kalah saing dan semakin terpinggirkan. Miliano Jonathans kini memasuki fase paling menentukan dalam karirnya sebagai pesepak bola profesional. Sebab situasi yang ia hadapi di FC Utrecht kian memunculkan tanda tanya besar tentang masa depannya. Terutama setelah kembali duduk di bangku cadangan ketika timnya menghadapi SC Telstar pada pertandingan pekan ke-13 Eredivisie musim 2025-2026 di Stadion Buko. Sebuah laga yang berakhir dengan skor imbang 1-1 dan kembali menunjukkan betapa posisinya di tim utama semakin tak aman. Gol SC Telstar dicetak oleh Soufiane Hety pada menit ke-56. Lalu FC Utrecht menyamakan kedudukan melalui Ken Bosdogan. Namun di tengah dinamika pertandingan tersebut, Miliano Jonathans tidak mendapatkan kesempatan bermain sedikit pun. Sesuatu yang mulai menjadi pola baru yang tidak menguntungkan bagi perkembangan karirnya. Di FC Utrecht, Miliano sebenarnya kerap dipercaya bermain di posisi sayap kanan atau gelandang kanan, tetapi ketika menghadapi Telstar, pelatih Ron Jans justru memberikan kepercayaan penuh kepada Miguel Rodriguez, mantan pemain timnas usia 19 Spanyol yang bergabung dari Celta de Vigo pada bulan Juli 2025. Situasi menjadi semakin janggal ketika Miguel Rodriguez ditarik keluar pada menit ke-72, sebab alih-alih memasukkan Miliano, Ron Jans lebih memilih memasukkan Emirhan Demircan, ex-pemain timnas usia 21 Turki, yang memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi sayap serta penyerang tengah, dan ia merupakan rekrutan baru dari FC Bayern II pada periode transfer yang sama. Sementara itu, Miliano Jonathans dalam 2 laga sebelumnya juga tidak mendapatkan menit bermain dan hanya duduk sebagai pemain pengganti tanpa pernah dipanggil masuk, sehingga menunjukkan bahwa persaingan di posisinya semakin ketat dan peluangnya untuk tampil semakin menipis. Hingga saat ini, pemain berusia 21 tahun tersebut baru tampil sebanyak 6 pertandingan bersama FC Utrecht di kompetisi Eredivisie dan telah menorehkan 1 assist, ditambah 1 penampilan di Europa League dan 4 pertandingan di babak kualifikasi kompetisi tersebut. Sebuah statistik yang sesungguhnya tidak buruk, tetapi tidak cukup kuat untuk menjamin tempatnya di skuad utama. Miliano sendiri merupakan rekrutan FC Utrecht dari Vitesse pada bulan Januari 2025. Saat itu ia didatangkan dengan harapan menjadi investasi jangka panjang dalam proyek pengembangan pemain muda. Namun, jika situasinya terus memburuk dan ia tetap kalah bersaing dengan para pemain baru yang memiliki fleksibilitas dan jam terbang lebih baik, opsi untuk melepaskannya tidak dapat dihindari. Meski demikian, FC Utrecht tampaknya tidak akan melepasnya secara permanen dalam waktu dekat, karena Miliano masih terikat kontrak jangka panjang hingga tanggal 30 bulan Juni tahun 2028. Oleh sebab itu, skema yang paling masuk akal adalah melepasnya dengan status pinjaman agar ia memperoleh waktu bermain yang lebih stabil dan dapat mengembalikan performanya. Kondisi pelik yang dialami Miliano juga membuka peluang baru baginya, sebab sejumlah klub Super League musim 2025-2026 mulai meliriknya, terutama karena tren klub-klub Liga Indonesia yang semakin berani mendatangkan pemain abroad timnas Indonesia sebagai bagian dari penguatan skuad dan peningkatan kualitas kompetisi domestik. Ketertarikan tersebut bukan tanpa alasan, sebab meskipun menit bermainnya mulai menurun, kualitas teknis Miliano Jonathans masih sangat menjanjikan dengan kecepatan, kemampuan dribble, serta kecerdasan dalam membaca ruang yang membuatnya menjadi tipe pemain sayap modern yang dapat memberikan ancaman dari berbagai sisi. Di Indonesia, pemain dengan gaya bermain seperti Miliano sangat dicari karena dapat mengangkat level kreativitas serangan dan sekaligus menjadi aset marketing yang besar. Mengingat statusnya sebagai pemain timnas dan pengalaman bermain di Liga Eropa yang memberi nilai tambah bagi klub manapun yang berani memboyongnya. Jika rumor ketertarikan klub Liga 1 terus berkembang, maka Miliano akan menghadapi keputusan penting, bertahan di Eropa demi memperjuangkan tempatnya atau kembali ke Indonesia guna membangun kembali kepercayaan diri dan karirnya lewat menit bermain yang lebih reguler. Karier seorang pesepak bola tidak selalu berjalan lurus, dan masa-masa sulit seperti ini seringkali menjadi titik balik bagi pemain muda. Semua kini bergantung pada bagaimana Miliano merespons tekanan. Apakah ia memilih untuk berjuang lebih keras di tengah persaingan ketat Eredivisie atau membuka lembaran baru di Liga 1 yang bisa memberinya panggung untuk bersinar kembali dan mendapatkan tempat yang layak sebagai salah satu talenta masa depan sepak bola Indonesia yang masih memiliki perjalanan panjang untuk dituliskan. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian itu, tekanan mental yang dialami Miliano Jonathans mulai menjadi sorotan tersendiri, sebab seorang pemain muda yang sedang berusaha menembus kompetisi tingkat tinggi seperti Eredivisie membutuhkan kestabilan, kepercayaan, serta ritme bermain yang konsisten agar kemampuan terbaiknya dapat muncul. Dan ketika semua itu tidak ia dapatkan, maka kecemasan serta keraguan terhadap kemampuan diri sendiri sangat mungkin muncul dan menjadi hambatan besar dalam kariernya.
Emiliano tentu memahami bahwa dunia sepak bola Eropa berjalan dengan ketat, kompetitif, dan sangat kejam terhadap pemain yang tidak mampu menjaga performanya secara berkelanjutan, sehingga setiap sesi latihan, setiap pertandingan, bahkan setiap keputusan kecil di luar lapangan menjadi begitu penting untuk menentukan posisinya di dalam tim. Di saat bersamaan, publik Indonesia pun ikut memberikan perhatian penuh terhadap setiap perkembangan Emiliano, karena ia termasuk generasi muda yang digadang-gadang dapat menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. Sehingga stagnasi yang ia alami menimbulkan kekhawatiran bahwa potensi emas tersebut bisa hilang begitu saja apabila tidak segera dikelola dengan baik. Emiliano sendiri bukan pemain yang mudah menyerah, sebab sejak menjalani perjalanan panjang dari Akademi Vitesse hingga akhirnya mendapatkan kontrak bersama FC Utrecht, ia telah menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan yang menguji karakter serta mentalitasnya, dan itulah alasan mengapa ia dipandang sebagai pemain yang memiliki daya juang tinggi. Akan tetapi, komposisi skuad FC Utrecht musim ini jauh lebih kompetitif karena klub mendatangkan beberapa pemain baru yang tidak hanya memiliki pengalaman internasional, tetapi juga fleksibilitas posisi yang membuat peluang Emiliano untuk mendapatkan menit bermain menjadi semakin menipis. Miguel Rodriguez dengan gaya bermainnya yang cepat dan efektif menjadi pesaing utama di sisi kanan, sementara Emirhan Demircan yang mampu bermain di 3 posisi berbeda membuatnya menjadi pilihan yang lebih aman bagi pelatih. Terutama ketika tim membutuhkan perubahan strategi secara cepat. Dalam situasi seperti itu, Emiliano harus bersaing bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi taktik, fisik, dan adaptasi terhadap ritme permainan yang diinginkan pelatih Ron Jans. Peluang untuk pindah ke Liga 1 dapat menjadi solusi terbaik bagi Emiliano jika ia ingin menyelamatkan kariernya dari ketidakjelasan, sebab kompetisi domestik Indonesia kini sudah jauh lebih kompetitif dan menawarkan ruang bagi pemain abroad untuk mendapatkan menit bermain reguler serta membangun kembali nama mereka di tengah dukungan supporter yang begitu besar. Banyak klub Liga 1 yang kini memiliki proyek ambisius dengan investasi besar dan visi jangka panjang yang menargetkan prestasi level Asia, sehingga pemain seperti Emiliano akan sangat cocok masuk ke dalam sistem permainan yang menekankan kecepatan, kreativitas, dan eksplosivitas, terutama di lini serang. Selain itu, statusnya sebagai pemain timnas Indonesia tentu akan memberikan nilai komersial yang tinggi bagi klub yang mendatangkannya, sebab para pendukung biasanya sangat antusias melihat pemain nasional kembali ke tanah air dan tampil langsung di kompetisi lokal. Namun, keputusan untuk kembali ke Indonesia tidak semudah yang dibayangkan, karena Emiliano juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap karier internasionalnya, sebab bermain di Eropa memberikan atmosfer, ritme, dan tekanan yang sangat berbeda dibandingkan kompetisi domestik. Di Eropa, setiap pertandingan menjadi ajang pembuktian untuk menunjukkan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di level tertinggi, sedangkan di Indonesia, ekspektasi publik bisa jauh lebih tinggi karena pemain abroad dianggap harus tampil dominan dan menjadi pembeda dalam setiap pertandingan. Selain itu, lingkungan bermain di Eropa dapat membuka jalur baru menuju klub-klub yang lebih besar apabila perkembangan pemain berjalan baik, sehingga meninggalkan benua tersebut terlalu cepat dapat menutup kemungkinan itu. Dengan kata lain, Emiliano berada di persimpangan jalan karier yang membutuhkan keputusan matang, sebab satu langkah keliru dapat memengaruhi masa depannya dalam jangka panjang. Yang semakin memperumit situasi adalah fakta bahwa FC Utrecht masih percaya pada potensi Emiliano, terlihat dari kontrak panjang yang masih berlaku hingga beberapa tahun ke depan, sehingga klub tentu akan lebih memilih meminjamkannya daripada melepas secara permanen. Klub-klub Liga 1 yang ingin meminjam Emiliano harus bersaing dengan klub-klub Eropa lain yang mungkin juga melihat peluang untuk mengembangkan pemain muda dengan profil menarik seperti dirinya, sebab pemain yang sudah memiliki pengalaman di Eredivisie dan kompetisi Eropa kerap menjadi target klub-klub menengah yang membutuhkan kedalaman skuad tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Pada sisi lain, Emiliano harus mempertimbangkan bahwa masa peminjamannya bisa berlangsung di liga yang tidak memberi banyak sorotan, sehingga keputusan tersebut mampu memperbaiki atau justru merusak momentum kariernya. Di tengah semua pertimbangan itu, yang paling penting adalah bagaimana Emiliano menjaga fokus dan kepercayaan dirinya agar tidak terbawa arus tekanan yang silih berganti. Seorang pemain yang memiliki potensi besar sekaligus ekspektasi tinggi harus memiliki fondasi mental yang kuat, sebab perjalanan karier yang panjang tidak selalu diwarnai kemenangan dan sorotan positif, melainkan juga periode sulit yang menuntut ketabahan, kerja keras, dan kesabaran. Jika ia mampu melewati fase ini dengan determinasi, kedisiplinan, dan kematangan, maka bukan tidak mungkin Emiliano justru kembali bangkit dengan cara yang jauh lebih kuat dan lebih matang, entah itu bersama FC Utrecht, klub Eropa lain, atau justru klub Liga 1 yang memberinya ruang besar untuk berkembang dan menjadi bintang utama. Karier seorang pesepak bola adalah kisah panjang yang penuh lika-liku, dan babak yang sedang dijalani Emiliano kini mungkin menjadi fase penting yang akan menentukan bagaimana masa depannya ditulis beberapa tahun mendatang.
tak tergantikan, pelatih isyaratkan Jay Idzes Raja bek tengah Sassuolo. Fabio Grosso mengisyaratkan pemain timnas Indonesia, Jay Idzes, tidak tergantikan di posisi bek tengah Sassuolo. Jay baru datang pada awal musim ini setelah digaet dari Venezia. Grosso terpesona dengan performa pemain kelahiran Belanda tersebut. Jay merupakan salah satu pemain yang hampir selalu bermain pada musim ini. Dari 11 laga yang sudah berlangsung, pemain berusia 25 tahun itu sudah 10 kali membela satu Nero Verdi dan mencatatkan 900 menit bermain. Jumlah pertandingan dan menit bermain itu menunjukkan posisi penting Jay. Hanya ada 8 pemain yang bermain sebanyak 10 kali atau lebih dan 3 pemain dengan menit bermain 900 menit atau lebih. Dalam konferensi pers jelang pertandingan Sassuolo melawan Pisa yang akan berlangsung pada hari Selasa bulan November dini hari waktu Indonesia, Grosso bahkan mengubah posisi 2 pemain yang berposisi asli sebagai bek tengah. Ada banyak dinamika yang menentukan formasi yang akan kami pakai, tapi saya selalu mencoba untuk tidak menciptakan hal baru karena kesederhanaan adalah yang paling efektif. Ucap Grosso dilansir dari Sassuolo News ketika membuka jawaban soal penempatan Valicande yang tadinya seorang bek tengah menjadi bek di sisi tepi. Karena kami kehilangan beberapa pemain bertahan dan beberapa pemain yang bisa bermain lebih ke tengah, seperti Sebastian Walukiewicz dan Cande, kami memutuskan mencoba mereka bermain di sayap. Ini adalah 2 situasi yang bisa kami tiru, sama seperti kami memiliki 2 bek sayap yang berkualitas dan berpotensi menyerang, tutur mantan pemain timnas Italia itu. Sementara itu, bek timnas Indonesia, Jay Idzes, memberikan respons tegas dan penuh optimisme setelah Sassuolo hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Pisa pada Giornata ke-12 Liga Italia musim 2025 sampai 2026. Pertandingan di Mapei Stadium pada hari Selasa bulan November dini hari waktu Indonesia tersebut berjalan dramatis. Sassuolo tertinggal 2 kali, namun Jay Idzes menegaskan bahwa hasil imbang ini bukan alasan untuk kehilangan fokus dan mentalitas tim. Baginya, perjalanan Serie A masih sangat panjang dan peluang untuk memperbaiki posisi tetap terbuka lebar. Sassuolo yang pekan sebelumnya tampil garang saat mengalahkan Atalanta 3-0 justru kesulitan saat menghadapi Pisa, tim yang berada di peringkat ke-16 klasemen sementara. Atu Nero Verdi dikejutkan gol cepat M.A. Balanzola lewat titik putih pada menit ke-4 sebelum Nemanja Matic membalas 2 menit setelahnya. Drama memuncak di babak kedua ketika Henrik Meister membawa Pisa kembali unggul pada menit ke-81. Namun Sassuolo menolak menyerah. Christian Torsved menyelamatkan tim tuan rumah lewat gol penyeimbang di menit ke-90+5, memastikan 1 poin tetap aman di Reggio Emilia. Hasil ini membuat sebagian supporter kecewa karena Sassuolo gagal mempertahankan momentum kemenangan sebelumnya. Tetapi Jay melihatnya dengan kepala dingin. Ia menyebut sepak bola memang tidak bisa diprediksi dan satu hasil imbang tidak boleh mematahkan semangat tim. Melawan Atalanta, kami menang 3-0 dan bermain dengan sangat baik. 2 pertandingan lalu, kami bermain melawan Genoa dan kalah, kata Jay. Kami selalu ingin bermain, kejuaraan masih panjang, sambungnya. Jay menyoroti mentalitas tim, yang menurutnya sudah menunjukkan respons positif di lapangan. Ia menilai Sassuolo hanya perlu memperbaiki beberapa detail agar bisa kembali tampil maksimal pada laga berikutnya. Di babak kedua, kami bermain jauh lebih baik. Kami mencetak gol di menit-menit akhir, tetapi kami memiliki banyak peluang. Ketika kami ingin bermain di level yang berbeda, jika kami bermain dengan sederhana, kami bisa berbuat lebih banyak, tutur Jay. Dalam perkembangan berikutnya, penegasan Jay Idzes mengenai pentingnya menjaga mentalitas sederhana. Namun fokus tinggi membuat banyak pengamat Serie A mulai menaruh perhatian lebih terhadap bagaimana seorang pemain berdarah Indonesia mampu mengubah struktur pertahanan Sassuolo hanya dalam hitungan beberapa bulan. Banyak analis di Italia kemudian menyoroti bahwa kehadiran Jay membawa nuansa berbeda dalam cara Sassuolo membangun serangan dari lini belakang. Ketika bola berada di kakinya, Jay tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga ketenangan dan kecerdasan membaca permainan, sesuatu yang disebut beberapa jurnalis sebagai paket lengkap seorang bek modern. Dengan karakter seperti ini, Grosso tampak semakin memahami bahwa menggeser posisi Jay, bahkan hanya beberapa meter, akan berdampak pada stabilitas seluruh timnya. Karena itu, meski beberapa pemain lain mengalami rotasi besar-besaran, Jay justru menjadi figur yang tidak banyak disentuh perubahan, seolah tak tersentuh oleh dinamika internal klub yang tengah berjuang menemukan kembali identitasnya setelah beberapa musim tampil tidak konsisten. Lebih jauh lagi, banyak pihak meyakini bahwa perjalanan panjang Sassuolo di kompetisi papan atas Italia sangat bergantung pada bagaimana Jay mempertahankan performanya sepanjang musim. Para supporter yang sebelumnya sempat meragukan keputusan manajemen mendatangkan Jay dari Venezia, kini mulai menyadari bahwa klub telah melakukan satu langkah yang jauh lebih visioner dari yang terlihat di permukaan.
Setiap kali Jai turun ke lapangan, para pendukung satu Nero Verdi merasakan kelegaan tersendiri, seolah pertahanan mereka memiliki fondasi baru yang tak mudah digoyahkan. Hal ini juga diperkuat dengan statistik non-resmi yang beredar di kalangan media lokal, yang menunjukkan bahwa jumlah peluang berbahaya lawan berkurang signifikan ketika Jai berada di atas lapangan. Meski statistik itu bukan rilis resmi federasi, para analis menilai data tersebut cukup menunjukkan betapa kayanya Jai dalam kontribusi non-teknis, terutama dalam memberi ketenangan kepada rekan setim yang berada di sekelilingnya. Situasi ini semakin menarik ketika beberapa media mulai berspekulasi mengenai masa depan Jai bersama Sassuolo. Dalam berbagai laporan yang beredar, sejumlah klub dari liga lain disebut sudah mulai mengamati perkembangan Jai secara serius. Namun, para jurnalis Italia meyakini bahwa selama Grosso masih memimpin tim, Jai kemungkinan besar akan tetap diberi kepercayaan penuh. Karakter Grosso yang menyukai pemain bertahan disiplin, pekerja keras, dan stabil, sangat cocok dengan gaya bermain Jai. Karena itulah banyak yang menyebut hubungan keduanya sebagai simbiosis sempurna antara pelatih yang mengutamakan kestabilan dan pemain yang mampu mewujudkannya secara nyata di lapangan. Di sisi lain, respons Jai yang begitu dewasa setelah pertandingan melawan Pisa memperlihatkan kualitas lain yang jarang dimiliki pemain muda seusianya. Alih-alih terjebak dalam kekecewaan setelah kehilangan kemenangan di menit akhir, Jai justru memilih untuk menyoroti progres tim dan fokus memperbaiki kekurangan daripada menyalahkan siapapun. Sikap ini membuat banyak media Italia memberikan pujian kepada Jai sebagai pemain yang tidak hanya mengandalkan fisik dan teknik, tetapi juga kematangan psikologis yang melampaui usianya. Bahkan beberapa komentator sepak bola di televisi lokal menyebut bahwa Jai memiliki jiwa kepemimpinan yang secara alami muncul dalam situasi sulit, sebuah kualitas penting bagi tim yang sering terombang-ambing di zona tengah klasemen seperti Sassuolo. Lebih lanjut, performa Jai yang konsisten juga menambah keyakinan publik Indonesia bahwa pemain ini akan menjadi pilar jangka panjang bagi timnas Indonesia. Dengan tekanan besar yang ia hadapi di Serie A, setiap laga yang ia jalani seolah menjadi latihan mental tambahan sebelum membela merah putih. Banyak pendukung timnas Indonesia melihat perkembangan Jai sebagai salah satu tonggak baru kebangkitan sepak bola nasional. Dari sisi pengalaman, ritme kompetisi Italia yang keras, fisik yang kuat, serta taktik yang kompleks akan memperkaya perspektif bermainnya. Hal ini membuat banyak penggemar yakin bahwa Jai akan membawa standar baru ketika kembali mengenakan seragam timnas, apalagi ketika menghadapi lawan-lawan yang memiliki kualitas tinggi di tingkat Asia. Jai juga tampak memahami bahwa dirinya kini memiliki dua tanggung jawab besar sekaligus, yakni menjaga kepercayaan pelatih Sassuolo serta memberikan dampak positif ketika tampil bersama timnas Indonesia. Dalam sejumlah wawancara sebelumnya, Jai pernah mengatakan bahwa keberadaannya di Liga Italia bukan hanya untuk karier pribadi, tetapi juga untuk membawa nama Indonesia lebih dihargai di panggung internasional. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Jai memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar tampil baik di klub. Semangatnya untuk membuktikan bahwa pemain keturunan Indonesia dapat bersaing di liga dengan tekanan tinggi terlihat jelas dalam setiap langkah dan keputusan yang ia ambil di lapangan. Dengan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang musim, perjalanan Sassuolo dan Jai Itzes masih menyimpan begitu banyak potensi cerita menarik. Setiap pekan pertandingan seolah menjadi babak baru yang memperlihatkan perkembangan gaya bermainnya, perubahan strategi Grosso, serta tantangan yang harus dihadapi klub dalam menjaga konsistensi. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana Jai terus berkembang, bagaimana ia menghadapi lawan-lawan yang semakin mempelajari kekuatannya, dan bagaimana ia mempertahankan reputasinya sebagai tembok utama yang tak mudah ditembus. Pada akhirnya, keberhasilan Jai bukan hanya milik Sassuolo, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi para pecinta sepak bola tanah air yang mengikuti setiap langkahnya dengan penuh harapan dan kepercayaan bahwa pemain ini akan menjadi simbol era baru bagi sepak bola Indonesia.